Adik-adik, masih dalam bab struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Sekarang kita akan menjawab soal pilihan ganda nomor 23. Pernyataan yang paling tepat tentang perbedaan anatomi tumbuhan dikotil dengan monokotil adalah... Untuk itu, kita akan belajar tentang perbedaan anatomi dikotil dan monokotil ya. Nah, pada akar dari tumbuhan dikotil terdapat jaringan epidermis. Jaringan epidermis terletak di bagian paling luar dari tumbuhan dikotil dan memiliki fungsi untuk masuknya air serta garam-garam mineral. Kemudian di sebelah dalam epidermis terdapat korteks. Korteks ini fungsinya sebagai cadangan makanan dan tersusun dari jaringan parenkim atau jaringan dasar. Kemudian di antara korteks dan perisikel terdapat endodermis. Endodermis ini berfungsi untuk mengatur masuknya air tanah ke dalam pembuluh dan juga menyimpan zat makanan. Kemudian setelah endodermis terdapat perisikel. Perisikel ini fungsinya yaitu untuk membentuk cabang akar serta kambium gabus. Kemudian ada berkas pengangkut yaitu xilem. Xilem ini terletak di bagian tengah akar dan fungsinya untuk mengangkut air serta garam dari tanah menuju ke daun. Berkas pengangkut lainnya adalah floem. Floem ini terletak di antara jari-jari yang dibentuk oleh xilem dan fungsinya yaitu untuk mengangkut makanan yang telah dibuat di daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, kalau xilem itu tadi untuk mengangkut air serta garam dari tanah menuju daun untuk proses fotosintesis, kalau floem itu mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian ada empulur. Empulur ini terletak di bagian tengah dan fungsinya yaitu untuk menyimpan cadangan makanan. Empulur merupakan jaringan parenkim yang ada di pusat akar. Kemudian tadi pada akar, sekarang pada batangnya tumbuhan dikotil, yaitu terdapat epidermis. Epidermis ini tersusun oleh selapis sel, tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Dinding luarnya terdapat kutikula. Kutikula ini fungsinya untuk melindungi batang dari kehilangan air yang terlalu besar. Pada tumbuhan kayu yang telah tua terdapat kambium gabus yang menggantikan fungsi jaringan primer. Nah, kambium gabus ini melakukan pertukaran gas melalui leptin sel pada batang. Kemudian setelah jaringan epidermis ada korteks. Korteks ini tersusun dari sel parenkim yang tidak teratur dan berdinding tipis. Terdapat klorenkim dan sklerenkim yang fungsinya sebagai jaringan penyokong. Kemudian stele. Stele ini adalah lapisan setelah korteks, di mana lapisan terluarnya disebut perisikel atau perikambium. Dalam stele ini terdapat sel parenkim dan berkas pengangkut yaitu xilem dan floem. Kemudian pada daun batang dikotil terdapat jaringan epidermis berbentuk satu lapis sel yang dindingnya mengalami penebalan dari zat kutin. Terdapat stomata yang diapit oleh dua sel penutup. Kemudian juga pada daun terdapat mesofil. Mesofil ini adalah jaringan dasar terdiri dari sel-sel parenkim yang tersusun renggang dan banyak ruang antara sel. Pada kebanyakan daun Dicotyledonae, mesofilnya terdiferensiasi ya. Jadi tidak seragam tapi berbeda atau terdiferensiasi menjadi parenkim palisade atau jaringan tiang dan parenkim spon atau jaringan bunga karang. Untuk tumbuhan monokotil, jaringan pada akarnya terdapat epidermis. Nah, epidermis, korteks, dan perisikel memiliki struktur, lokasi, dan fungsi yang sama seperti pada akar tanaman dikotil. Kemudian, pada batangnya, epidermis terletak di bagian terluar batang dan memiliki fungsi sebagai pelindung ketika
kehilangan air. Kemudian meristem dasar terletak di seluruh jaringan yang berada di bagian epidermis. Ingat ya, meristem itu merupakan jaringan embrional yang aktif membelah diri. Kemudian berkas pembuluh yaitu xilem dan floem. Ini tersebar pada meristem dasar dan dilindungi oleh sarung berkas pengangkut. Kemudian pada daun tumbuhan monokotil, epidermisnya berbentuk satu lapis sel yang dindingnya mengalami penebalan dari zat kutin. Epidermis ini memiliki stomata yang diapit oleh 2 sel penutup. Kemudian terdapat mesofil atau jaringan dasar terdiri dari sel-sel parenkim. Jaringan mesofil ini tidak mengalami diferensiasi. Kalau dalam tadi tumbuhan dikotil, jaringan parenkimnya atau sel-sel parenkimnya itu mengalami diferensiasi ya, sementara untuk tanaman monokotil tidak mengalami diferensiasi, sehingga bentuk-bentuknya seragam kecuali mesofil berkas pengangkut dan kloroplasnya sedikit. Nah, berkas pengangkut pada daun tumbuhan monokotil terdapat pada tulang daun yang fungsinya sebagai alat transport dan penguat daun. Kita kembali ke soalnya ya. Jadi soal yang kita miliki adalah, sebentar saya kembalikan dulu ke atas. Nah, ini ya. Pernyataan yang paling tepat tentang perbedaan anatomi tumbuhan dikotil dengan monokotil adalah, kita coba lihat A. Monokotil memiliki jaringan palisade di sisi bawah daun. Yang memiliki jaringan palisade adalah tumbuhan dikotil ya, berarti yang nomor A kurang tepat. Kemudian yang B, sel-sel parenkim daun monokotil memiliki struktur dan ukuran yang seragam. Nah, ini betul, sedangkan sel-sel parenkim dan dikotil tidak seragam. Iya, betul. Jadi sel-sel parenkim daun pada tumbuhan dikotil itu tadi terdiferensiasi ya, tidak seragam. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah B. Jadi di sini kita tulis jawaban untuk pertanyaan nomor 23 adalah B ya.